Baik, selamat pagi. Saya ucapkan pada peserta sosialisasi PLP 2 hari ini hari Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Biro PLP, Ibu Putu Lediari Novianti. Yang saya hormati para panitia, Bapak Ibu dosen panitia PLP 2 tahun 2021. Yang saya banggakan para peserta mahasiswa yang akan segera mengikuti program PLP 2 tahun ini. Jadi saya informasikan terlebih dahulu sebelum sosialisasi ini dimulai, mohon menonaktifkan mikrofon dan kamera untuk fokusnya acara ini berlangsung. Saya informasikan juga bahwa acara ini berikutnya akan disiarkan kembali di kanal YouTube FKIP Unmas Denpasar. Jadi bagi para mahasiswa yang tidak mendapatkan akses untuk join hari ini, di jam ini bisa langsung berikutnya join atau menonton di kanal YouTube FKIP Unmas Denpasar sesaat setelah acara ini selesai. Jadi demikian, jadi jika ada teman-temannya yang masih belum bisa masuk, mungkin bisa diakomodir pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman rekan mahasiswa untuk proses sosialisasi PLP 2 hari ini. Jadi demikian, mari kita mulai acara hari ini, yaitu sosialisasi PLP 2 yang akan dibawakan oleh Ibu Ketua Kepala Biro PLP, Ibu Putu Lediari Novianti. Kepada Ibu Ledi, kami persilakan. Terima kasih kepada Miss Dia selaku seksi acara yang menghandle kegiatan sosialisasi PLP 2 hari ini. Saya mohon responnya, Miss. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Oke, baik. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1 dan Bapak Wakil Dekan 2 yang berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi PLP 2 hari ini. Kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu Ketua Program Studi di lingkungan FKIP Unmas Denpasar. Kemudian yang terhormat juga Ibu Ketua GPM di FKIP Unmas Denpasar dan Bapak Ibu Ketua UPM di lingkungan FKIP Unmas Denpasar beserta rekan-rekan panitia PLP 2, Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan juga meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti sosialisasi ini, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa. Jadi mohon maaf mungkin rekan-rekan mahasiswa yang bisa ikut atau bergabung dalam Google Meet ini terbatas ya, jadi sekitar 100 peserta. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Miss Dias, jangan khawatir untuk teman-temannya yang lain. Jadi mohon disampaikan bahwa bisa menonton record atau siaran pertemuan hari ini di kanal YouTube FKIP Unmas Denpasar. Ya, jadi untuk rekan-rekan yang lain, jadi tidak perlu khawatir jika tidak bisa bergabung di sini. Oke, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk bisa mempresentasikan hal-hal penting yang harus saya sampaikan pada kegiatan sosialisasi ini. Oke, apakah sudah bisa terlihat slide saya di layar? Sudah, Bu. Sudah, Miss. Oke, jadi sebelumnya di hari Kamis lalu saya intern selaku Kepala Biro Pengembangan Pembelajaran sudah melakukan pertemuan terbatas dengan rekan-rekan Korti dari masing-masing prodi di semester 7 ya. Jadi kemarin itu adalah pertemuan terkait dengan pendataan sebaran awal
Jadi sebenarnya saya ingin meluruskan pada kesempatan kali ini, Google Form yang kalian isi pada Kamis lalu itu bukan Google Form pendaftaran, ya. Jadi bukan, itu hanya sekedar atau sebatas pendataan sebaran awal lokasi PLP2, demikian. Jadi Google Form yang wajib atau harus diisi oleh seluruh mahasiswa yang akan memprogram PLP2 itu adalah Google Form yang sebentar lagi akan saya share dalam kegiatan sosialisasi ini. Oke, saya mulai saja. Jadi untuk kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini itu adalah sosialisasi PLP2 tahun 2021. Sebelum saya mulai sosialisasi hari ini, perkenalkan dulu mungkin adik-adik mahasiswa khususnya yang prodi matematika ya sudah mengenal saya. Kemudian kalau kalian juga masih ingat pada saat kemarin kalian mengikuti PLP 1 juga sudah bertemu juga dengan saya ya. Jadi nama saya Putu Lediari Novianti, SPD MPD. Saya menjabat sebagai Kepala Biro Pengembangan Pembelajaran FKIP Unmas Denpasar. Ya, jadi ada sedikit perubahan penamaan nama biro. Jadi kalau dulu mungkin kalian mengenalnya dengan istilah Biro PLP. Ya, jadi untuk tahun ini namanya sudah berubah menjadi Biro Pengembangan Pembelajaran. Oke. Saya lanjut. Nah, kalian bisa lihat di layar. Jadi ini adalah beberapa foto yang bisa kami rangkum dari beberapa kegiatan PLP2 beberapa tahun terakhir ini. Ya, jadi di sana ada beberapa kakak-kakak tingkat kalian yang sedang menempuh kegiatan PLP2. Kegiatan foto-foto ini itu adalah seremoni penarikan, penerjunan seperti itu. Ya, jadi pada saat penarikan dan penerjunan. Jadi di sana ada beberapa mahasiswa, kemudian ada dosen pendamping, kemudian ada kepala sekolah, didampingi juga oleh wakasek kurikulum, seperti itu. Ya, jadi ini adalah gambaran sepintas. Kemudian saya mulai saja. Nah, untuk pengertian, kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang kita kenal dengan istilah PLP, khususnya saat ini yaitu PLP 2, itu adalah tahapan kedua dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilaksanakan pada semester ke-7. Ya, jadi sebagai tahap lanjutan dari PLP 1. Kegiatan PLP 2 ini dimaksudkan untuk memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi melalui berbagai kegiatan atau berbagai bentuk aktivitas di sekolah. Ya, jadi ini adalah sekilas pengertian dari PLP 2. Selanjutnya, ruang lingkup. Untuk ruang lingkup kegiatan PLP 2 nanti itu adalah meliputi semua tugas guru, baik itu tugas guru dalam mengurus administrasi maupun dalam tugasnya akademik ya. Jadi ruang lingkup kegiatan PLP 2 ini adalah semua tugas guru baik tugas akademik maupun administrasi. Jadi bisa kalian bayangkan nanti untuk mahasiswa yang memprogram PLP 2, berarti kegiatan kalian itu adalah menjadi seorang guru atau melakukan tugas guru, baik dalam tugas akademiknya maupun dalam tugas administrasinya. Oke, selanjutnya persyaratan. Nah, untuk persyaratan, di sana ada beberapa poin persyaratan. Jadi persyaratan untuk bisa mengikuti program PLP 2, yang pertama itu adalah telah lulus mata kuliah paling sedikit 110 SKS pada semester sebelumnya, atau yang bisa kami setarakan saat ini sedang berada di semester 7. Ya. Kemudian telah lulus mata kuliah strategi pembelajaran dan evaluasi proses serta hasil belajar. Ini juga sudah pasti, karena kami koordinasi dengan Bapak Ibu KPS, ini sudah ditempuh pada semester-semester sebelumnya. Kemudian ada 2 syarat wajib atau syarat penting, ya. Jadi syarat wajib atau syarat penting yang pertama itu adalah mahasiswa harus lulus atau telah lulus mata kuliah micro teaching dengan nilai paling rendah B. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa yang belum lulus mata kuliah micro teaching, mohon maaf tidak bisa mengikuti kegiatan PLP 2 tahun ini, tetapi masih bisa mengikuti kegiatan PLP 2 di tahun depan, ya. Kemudian satu lagi syarat wajib atau syarat pentingnya adalah telah lulus program pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 yang sudah kalian tempuh kemarin di semester 4 dengan nilai paling rendah B. Ya, begitu juga dengan
Yang ini jika ada rekan-rekan mahasiswa yang belum lulus mata kuliah PLP 1, maka tidak kami izinkan untuk mengikuti PLP 2 di tahun ini. Jadi harus mengulang kembali kegiatan PLP 1 terlebih dahulu. Setelah lulus mata kuliah PLP 1, baru bisa memprogram kegiatan PLP 2. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah berita penting, jadi berita gembira. Kemarin sudah sempat saya sampaikan juga kepada rekan-rekan Korti, jadi mungkin sudah sampai beritanya kepada kalian ya. Jadi sangat penting untuk mahasiswa yang lolos program Kampus Mengajar Angkatan 2 dan program International Credit Transfer atau ICT. Ini adalah program khusus untuk prodi pendidikan bahasa Inggris. Jadi kami bebaskan dari kegiatan PLP 2 ya. Jadi mungkin pada saat ini mahasiswa-mahasiswa ini sudah tidak ikut sosialisasi ya, karena memang pada pengumuman saya sudah sampaikan juga secara jelas ya. Jadi untuk mahasiswa yang lolos program ini tidak perlu lagi atau kami bebaskan dari kegiatan PLP 2 tahun ini. Oke, yang penting yang harus kami sampaikan ini adalah terkait pilihan PLP 2. Jadi untuk program pengenalan lapangan persekolahan atau PLP, khususnya PLP 2, yang kita lakukan saat ini atau tahun ini itu dilakukan dalam 2 pilihan, yaitu reguler dan request. Ya, mohon diperhatikan dengan seksama. Untuk penempatan mahasiswa PLP 2 reguler, itu kami dasarkan kepada rekomendasi dosen pengampu micro teaching, nilai IPK terakhir, dan kuota dari masing-masing sekolah. Ya, sekolah mitra yang kami gunakan untuk kegiatan PLP 2 reguler ini adalah sekolah yang berada di seputaran Kota Denpasar. Ya, jadi untuk mahasiswa yang memilih PLP 2 reguler, kalian tidak perlu pusing-pusing. Jadi kalian hanya perlu mendaftar saja atau mengisi Google Form saja, ya, dan memilih PLP 2 reguler. Kemudian untuk pilihan yang kedua, pilihan PLP yang kedua yaitu pilihan request. Jadi untuk penempatan mahasiswa PLP 2 request itu didasarkan pada rekomendasi kepala sekolah. Jadi untuk rekan-rekan yang berminat memilih PLP 2 request, itu penempatannya berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah. Jadi kalian harus melakukan penjajakan terlebih dahulu dengan sekolah yang ingin kalian gunakan dalam pelaksanaan PLP 2 tahun ini. Ya, berkas-berkas yang bisa kalian gunakan atau berkas-berkas yang nanti bisa kalian serahkan pada saat melakukan penjajakan ke sekolah itu sudah kami siapkan ya. Jadi nanti di sana ada surat mohon izin PLP 2 request dan surat rekomendasi itu sudah kami siapkan. Sudah disiapkan oleh Biro. Ya, jadi nanti kalian tidak perlu pusing-pusing lagi untuk memikirkan suratnya karena suratnya sudah kami siapkan. Kemudian yang paling penting itu adalah sekolah yang kami gunakan untuk request, untuk PLP 2 request ini adalah sekolah di luar Kota Denpasar. Jadi tidak boleh requestnya di sekolah Kota Denpasar. Ya. Jadi daerah yang kami gunakan untuk PLP 2 request itu adalah Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, dan yang paling terakhir adalah luar Bali. Ya, luar Bali ini kenapa kami masukkan ke dalam PLP 2 request? Karena kami mengakomodasi teman-teman yang sekarang posisinya sedang berada di kampung halaman. Ya, contohnya ada di Flores, Sumba, NTT, NTB seperti itu. Ya, jadi kami berusaha mengakomodasi teman-teman yang kondisinya jauh dari kampus atau berada di luar Bali. Oke, kemudian mohon diperhatikan ini yang saya bold di paling bawah. Untuk PLP 2 request, kami memberikan persyaratan yaitu minimal dalam satu sekolah itu terdapat 5 mahasiswa, minimal ya, minimal 5 mahasiswa, prodinya bisa sama atau berbeda. Oke, kecuali, ada pengecualian itu untuk yang request di luar Bali. Jadi kalau request di luar Bali karena kondisi daerah kalian yang antara satu
mahasiswa dengan mahasiswa lain yang mungkin sangat berjauhan dan tidak memungkinkan untuk bisa berkelompok, maka kami beri kebijakan khusus untuk yang request luar Bali saja, ya. Jadi dia boleh 1 atau 2 mahasiswa dalam satu sekolah, ya. Jadi itu yang paling penting, nanti tolong itu diperhatikan. Kemudian, oke, saya lanjutkan. Oke, mohon tunggu sebentar. Oke, nah ini yang paling penting. Google Form yang sudah kalian isi sebelumnya pada hari Kamis kemarin, itu kami gunakan sebagai data untuk bisa menentukan nominal administrasi pelaksanaan PLP 2 tahun ini, ya. Jadi dari Google Form kemarin kami sudah bisa merancang bahwa ada beberapa nominal untuk pembayaran administrasi PLP 2, bisa kalian lihat di layar. Untuk pilihan reguler, jadi untuk mahasiswa yang memilih PLP 2 reguler, itu nominal administrasinya sebesar 650.000. Kemudian, untuk yang memilih PLP 2 request, itu kami bagi lagi menjadi beberapa kelompok, ya. Jadi jika di dalam satu sekolah terdiri dari 9 sampai 10 mahasiswa, maka nominal administrasi yang dibayar atau diselesaikan itu sebesar 750.000. Kemudian jika di dalam satu sekolah terdiri dari 7 sampai 8 mahasiswa, nominalnya sebesar 850.000. Kemudian jika di dalam satu sekolah terdiri 5 sampai 6 mahasiswa, maka nominalnya sebesar 950.000. Dan khusus untuk yang request di luar Bali, itu nominalnya sebesar 950.000. Ya, jadi sama dengan yang satu sekolah terdiri dari 5 sampai 6 mahasiswa. Oke, nah kemudian yang paling penting juga, ini paling sering sekali pertanyaan yang masuk ke kami, jadi nominal yang tertera pada bagian atas, ya, pada nominal yang tertera di atas, itu adalah nominal pembayaran per mahasiswa, jadi per individu, ya, jadi bukan per sekolah. Oke, jadi itu yang paling penting. Nah, terkait dengan pembayaran administrasi ini nanti, mulai kapan pembayarannya, ya, mulai kapan bisa melakukan pembayaran dan bagaimana teknis pembayarannya akan kami infokan lebih lanjut, ya. Jadi untuk beberapa saat ini kami akan fokuskan untuk pendataannya dulu. Jadi untuk pendaftaran mahasiswa yang memprogram PLP 2 dulu, ya. Jadi untuk pembayaran administrasi ini setidaknya bisa kalian jadikan gambaran untuk bisa nanti memilih PLP 2-nya reguler atau yang request. Oke, nah selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit atau memberikan gambaran sedikit terkait alur pelaksanaan kegiatan PLP 2 kita tahun ini, ya. Jadi seperti yang sudah kalian bisa lihat di layar, jadi saat ini kita sedang berada pada posisi ini, jadi Biro sedang melakukan sosialisasi kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah PLP 2. Jadi kita sedang berada di posisi ini, ya. Sebentar lagi setelah saya share Google Form kepada kalian, link Google Form maksud saya, maka kita sudah masuk ke tahap ini, pendataan PLP 2, baik yang reguler maupun yang request, melalui online dengan bantuan Google Form. Oke, setelah itu kita akan masuk ke tahap pendaftaran. Pendaftarannya ini maksudnya adalah pelunasan atau pembayaran administrasi kegiatan PLP 2. Ini akan kalian lakukan nanti dengan atau berhubungan dengan tata usaha, FKIP Unmas dan Pasar. Oke, nah setelah itu sambil berjalan, kami juga akan melakukan penempatan mahasiswa PLP 2 khusus untuk yang reguler, ya. Untuk yang request itu nanti akan kami ambil datanya langsung dari data yang sudah kalian kumpulkan, ya. Kemudian setelah itu sambil berjalan penempatan, kami juga akan melakukan penunjukan dosen pembimbing, kemudian pengumuman sekolah PLP 2 nanti sekaligus juga dengan kegiatan pembekalan, ya. Jadi kurang lebih ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Jadi sekarang kondisinya kita sedang berada di sini.
ya. Jadi mungkin ini baru langkah pertama kita untuk bisa melaksanakan kegiatan PLP 2 tahun ini, tetapi nanti sambil berjalan waktu tidak akan terasa kita sudah sampai di tahap ujian, ya. Jadi seperti itu. Mari kita jalani kegiatan PLP 2 ini dengan enjoy, ya. Kami akan berusaha membantu sebisa mungkin, apalagi kondisi saat ini, ya, sedang masa pandemi, ya. Jadi kita saling komunikasi saja. Jadi kita membangun komunikasi yang baik agar bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin nanti kita alami selama pelaksanaan kegiatan PLP 2 ini. Ya, jadi ini gambaran sepintas saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya lanjutkan. Oke, yang paling penting itu adalah yang ini, ya. Jadi link pendataan PLP 2 ini adalah linknya, ya. Nanti mungkin akan saya share di grup Korti agar lebih mudah. Kemudian nanti juga rencananya saya ingin membuat grup mahasiswa yang akan memprogram PLP 2 di tahun 2021 ini menggunakan aplikasi Telegram, ya. Jadi nanti di sana adalah wadah komunikasi kita antara kami di biro, kemudian panitia dan adik-adik mahasiswa juga, ya. Jadi untuk link pendataan Google Form ini adalah linknya. Nanti akan saya tampilkan bagaimana tampilan untuk Google Form-nya. Saya juga akan arahkan bagaimana pengisiannya, ya. Jadi nanti untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam pengisian Google Form. Ini link Google Form-nya. Kemudian selanjutnya ini adalah link untuk grup mahasiswa. Seperti yang tadi saya sampaikan, kami sudah siapkan grup mahasiswa dengan menggunakan aplikasi Telegram. Jadi nanti untuk adik-adik mahasiswa yang belum punya, silakan di-download dulu, di-install di handphonenya. Nanti silakan join menggunakan link ini, ya. Oke, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mau lanjutkan dulu sedikit. Saya ingin tampilkan terlebih dahulu saya ingin tampilkan terlebih dahulu ini. PowerPoint-nya sudah. Sebentar. Saya ingin tampilkan Google Form-nya terlebih dahulu. Oke. Oke, mohon maaf, sepertinya tadi Google Form yang saya buka tiba-tiba tertutup. Jadi saya buka ulang saja. Jadi ini adalah Google Form yang nanti harus kalian isi. Oke, semoga bisa terlihat ya. Jadi Google Form yang harus kalian isi, mungkin untuk meng-cross check saya minta Miss Dias, apakah tampilan Google Form saya sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Oke, Jelas. baik. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi ini adalah tampilan Google Form yang kalian akan isi, ya. Jadi ini adalah tampilannya. Kemudian yang perlu kalian isi itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah email di sini, ya. Kemudian nama lengkap. Nah, saya minta di sini untuk nama lengkap silakan kalian isi menggunakan huruf kapital, ya, jangan sampai keliru. Ya, jadi diisi dengan huruf kapital, kemudian kalian isi NPM di sana. Setelah itu kalian isi program studi. Kalian pilih salah satu program studi kalian. Setelah itu semester atau kelas. Nah, contohnya tolong mengikuti format ini ya. Jadi, tolong dilengkapi. Misalkan kalau untuk biologi hanya ada satu kelas, silakan diisi 7A, seperti itu. Begitu juga dengan sejarah. Jika hanya ada satu kelas, silakan diisi 7A. Ya, mohon dilengkapi dengan kelas A-nya, seperti itu. Ya, jadi untuk rekan-rekan yang lain atau mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang lain juga sama. Ya, tolong diisi dengan lengkap. Semester 7 dan
kelasnya, kelas A, B, C, sampai F, misalkan seperti itu, ya. Penulisannya juga menggunakan huruf kapital untuk semester 7-nya, ya. Semester 7-nya ini menggunakan Romawi, ya, bilangan Romawi, seperti itu, ya, untuk memudahkan kami nanti sebenarnya. Oke, kemudian kami juga minta data IPK kalian, ya. Jadi silakan kalian isi IPK kalian. IPK terakhir, IPK itu adalah indeks prestasi kumulatif terakhir. Kalian isi nanti di Google Form ini dengan tanda titik. Contohnya misalkan 3.50, ya. Diisinya dengan tanda titik, bukan dengan tanda koma. Oke? Itu adalah IPK terakhir. Nanti saya akan tampilkan IPK terakhir itu yang mana pada tampilan edu-edu kalian, ya, edu-edu mahasiswa kalian. Oke, selanjutnya saya juga minta kalian mengisikan nomor handphone. Nah, untuk nomor handphone ini silakan kalian isi dengan nomor handphone yang aktif, ya. Jangan kalian tuliskan nomor handphone yang tidak aktif, karena apapun nanti keperluan kami dari biro atau keperluan dari Bapak Ibu dosen kalian nanti sebagai dosen pendamping atau dosen pembimbing, itu pasti akan menghubungi nomor handphone yang kalian isi pada Google Form ini. Ya, jadi jangan sampai nomor handphone yang kalian cantumkan di sini tidak aktif, ya, seperti itu. Kemudian, nah ini yang paling penting. Silakan kalian memilih salah satu pilihan PLP 2, ya. Kami sudah bagi di sini secara detail. Kalau kalian memilih reguler, silakan klik reguler. Kemudian kalau kalian memilih request, kalian pilih requestnya di Gianyar, Badung, Tabanan, atau luar Bali. Seperti itu, ya. Nah, kalau kalian memilih reguler nanti, ya, jika kalian memilih reguler pada Google Form ini, maka tahap setelah next ini adalah submit form, ya, atau finish form. Kalau kalian memilih reguler. Tetapi jika kalian memilih request, baik request Kabupaten Gianyar, request Kabupaten Badung, request Kabupaten Tabanan, atau request luar Bali, akan ada tampilan Google Form yang baru. Ya, saya ingin tampilkan agar kalian bisa lihat apa yang saya maksud. Jadi saya coba isi Google Form-nya ini secara acak saja. Jadi ini khusus untuk yang memilih PLP 2 request, ya. Tampilan selanjutnya atau section selanjutnya pada Google Form ini itu adalah seperti ini. Jadi saya misalkan memilih request Kabupaten Gianyar, ya. Oke, sebentar. Oke. Ini adalah tampilan selanjutnya. Ya, ini khusus untuk yang memilih request saja. Nah, jadi nanti di sini akan ada ada satu pertanyaan lagi, yaitu silakan kalian cantumkan nama sekolah tempat PLP 2 kalian, berdasarkan penjajakan yang sudah kalian lakukan sebelumnya, ya. Kalian masukkan nama sekolahnya di sini, kemudian kalian upload surat rekomendasinya, ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan di PowerPoint, ada surat rekomendasi kepala sekolah. Jadi surat rekomendasi ini akan diisi oleh kepala sekolah sebagai bukti persetujuan sudah merekomendasikan kalian atau merekomendasikan sekolahnya untuk menjadi tempat pelaksanaan PLP 2 kalian. Ya, jadi nanti silakan kalian upload surat rekomendasinya pada bagian ini. Ya, filenya itu berupa PDF. Di sini sudah ada keterangan. Setelah kalian upload, silakan kalian submit. Oke, jadi itu untuk Google Form-nya. Jadi khusus untuk yang PLP 2 request, ada tambahan section lagi. Section pertanyaan lagi untuk Google Form-nya. Seperti itu. Oke, nah itu untuk Google Form-nya. Nanti mungkin sambil jalan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya ingin menampilkan surat mohon izin PLP-nya terlebih dahulu. Oke, ini dia. Jadi surat mohon izin PLP-nya, PLP maksud saya. Oke, surat izin. Oke,
Oke, ini surat mohon izin PLP-nya ini sudah kami siapkan ya, filenya berupa PDF. Ya, nanti silahkan kalian isi. Jika kalian ingin misalnya melakukan PLP2 request di SMA Negeri 1 Ubud, silahkan nanti kalian tuliskan di sini ya. Kalian tuliskan manual, kemudian di sini sudah lengkap dengan jadwalnya. Ya, jadi pihak sekolah sudah mengetahui atau sudah bisa memperkirakan kapan pelaksanaan PLP2. Ya, ini suratnya. Nah, karena kondisi saat ini kita masih dalam PPKM, ya, masih dalam sesuai dengan sesuai dengan anjuran dari pemerintah, kita masih menjalani PPKM, maka kami minta kepada rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa yang memilih PLP2 request untuk bisa memprint sendiri, ya, memprint sendiri surat permohonan izin ini. Oke? Nah, ini surat permohonan izinnya nanti bisa dimasukkan ke dalam map saja, jadi agak lebih mudah. Jadi surat ini silakan kalian print dengan surat ini lagi satu. Ya, nah ini adalah surat rekomendasi. Jadi setelah kepala sekolah mengizinkan kalian melakukan PLP2 di sekolah yang bersangkutan, maka mintalah kepala sekolah untuk mengisi surat rekomendasi ini. Ya, yang bertanda tangan di bawah ini, di bagian ini diisi oleh pihak sekolah, kemudian yang di sini diisi oleh pihak mahasiswa. Ya, namanya yang tercantum di sini cukup perwakilan saja. Ya, cukup perwakilannya saja yang dituliskan di sini. Untuk teman-temannya yang lain yang ikut PLP2 di sekolah tersebut, nama-namanya bisa kalian cantumkan pada halaman kedua ini. Ya, jadi untuk halaman pertama, silakan diisi oleh perwakilannya saja. Ya, sisanya teman-temannya silakan dituliskan di sini. Seperti itu. Ya, jadi nanti untuk perwakilan silakan ditulis pada nomor pertama. Ya, jadi pada nomor pertama dituliskan nama perwakilannya, perwakilan mahasiswanya. Ya, seperti itu. Jadi nanti dari sini kami akan bisa mendata bahwa pada sekolah tersebut berapa mahasiswa yang melakukan kegiatan PLP2. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah surat permohonan izin, ini adalah surat rekomendasi, nanti akan kami share di grup Telegram kita ya. Jadi agar semua mahasiswa bisa mengakses, jadi agak lebih mudah. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya tampilkan terkait dengan IPK yang tadi saya sampaikan, ya. Oke, ini adalah IPK nanti. Di Google Form tadi saya sampaikan kalian harus mengisi IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, ya. Jadi nanti untuk mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif, silakan kalian akses pada edu-edu kalian, Unmas edu-edu kalian, ya. Kalian pilih nanti kartu hasil studi, ya, kartu hasil studi. Kalian boleh lihat pada tampilan webnya langsung, atau kalian download kartu hasil studi seperti ini, ya. Jadi yang saya tampilkan ini adalah bentuk downloadan filenya, downloadan file kartu hasil studi, ya. Nah, jangan sampai keliru nanti pada saat kalian menuliskan IPK, ya, karena sangat sering terjadi selama kegiatan PLP2 ini, ya, di tahun-tahun sebelumnya. Yang kalian tuliskan itu adalah yang di sebelah sini ya, jadi hasil kumulatif. IPK itu adalah Indeks Prestasi Kumulatif. Jadi IPK itu adalah indeks prestasi yang kalian sudah tempuh selama 6 semester berarti, karena di semester ini kalian baru masuk ke semester 7. Ya, jadi silakan kalian masukkan indeks prestasi kumulatif kalian, ya, bukan yang di sini, karena yang di sini adalah indeks prestasi per semester. Seperti itu, ya. Jadi ini adalah tampilan, jadi saya tekankan sekali lagi, ini adalah tampilan kartu hasil studi yang sudah di-download. Ya, jadi file yang sudah di-download. Bukan kartu hasil studi dalam tampilan webnya. Jadi untuk tampilan web, karena saya kebetulan tidak punya akses untuk bisa masuk ke Unmas edu-edu mahasiswa, jadi kalau tidak salah, di tampilan kartu hasil studi pada webnya, itu ada pada bagian bawah. Dia tertulis indeks prestasi kumulatif, biasanya seperti itu.
ya. Jadi itu nanti bisa kalian cek dulu. Jadi nanti pada saat memasukkan IPK, ingat diperhatikan dulu, diperhatikan dengan seksama apakah benar IPK yang kalian masukkan itu. Ya, jadi jangan sampai keliru. Oke, itu kenapa saya wanti-wanti sekali terkait pengisian IPK ini, karena kami hanya memberikan akses satu kali kepada rekan-rekan untuk bisa mengisi Google Form-nya. Ya, jadi kami hanya izinkan satu kali untuk bisa mengakses Google Form-nya. Jadi jika memang data yang dimasukkan itu salah, maka kami akan mau tidak mau kami akan memproses data yang sudah masuk itu saja, ya. Oke, satu lagi mungkin yang terlewat tadi, ya. Jadi ada satu yang terlewat, batas pengisian, ya. Jadi saya sudah tampilkan di sini, batas terakhir pengisian Google Form ini adalah di hari Kamis, ya. Jadi untuk adik-adik mahasiswa yang memilih PLP 2 reguler, saya pikir sudah bisa mengisi setelah kegiatan sosialisasi ini, ya. Tetapi untuk adik-adik mahasiswa yang memilih PLP 2 request, karena perlu penjajakan ke sekolah dulu, kemudian konfirmasi kepada pihak sekolah dan memohon pihak sekolah untuk mengisi surat rekomendasi, jadi baru kira-kira bisa dilaksanakan mulai besok, ya. Jadi untuk yang request mungkin baru bisa besok dimulai untuk melengkapi berkas-berkasnya. Jadi untuk pengisiannya batas terakhir itu adalah hari Kamis, 12 Agustus 2021 tengah malam. Oke. Nah, jumlah mahasiswa yang nanti kami perkirakan atau jumlah mahasiswa yang nanti harus mengisi Google Form ini itu sejumlah, sebentar saya lihat catatan dulu. Jadi kurang lebih sekitar 229 mahasiswa, ya. Data ini kami dapatkan, oke sebentar. Oke, sebentar. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, Google Form-nya ini, ya, diisi paling lambat sampai Kamis 12 Agustus. Sudah ada di dalam Google Form-nya. Ya, jadi nanti silakan kalian cek di situ. Saya hanya mengingatkan kembali. Kemudian akses pengisian Google Form-nya itu hanya satu kali saja, ya. Kemudian data yang kami punya itu harus ada sekitar 229 mahasiswa yang mengisi Google Form tersebut. Ini berdasarkan data dari atau laporan dari masing-masing korti, ya, dari masing-masing kelas dan masing-masing prodi. Oke, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti jika ada yang masih kurang dipahami, mungkin ada yang terlewat dari penjelasan saya tadi, atau masih ada beberapa yang perlu diluruskan atau ditanyakan, diklarifikasi, silakan ditanyakan langsung, ya. Untuk waktu saya kembalikan kepada Miss Dia. Terima kasih. Baik, sangat lengkap sekali tadi penyampaian sosialisasi PLP 2 tahun 2021 ini oleh Ibu Lady tadi. Jadi di kolom chat sudah ada pertanyaan, tetapi tadi sudah ada yang angkat tangan juga, ada yang raise hand. Boleh saya persilakan yang raise hand tadi untuk menyampaikan terlebih dahulu pertanyaannya. Halo? Oke, sembari menunggu saya sampaikan pertanyaannya, Bu. Ini lebih pada teknis cara melihat IPK pada portal Student Unmas. Karena disampaikan di sini oleh dua mahasiswa, yang pertama oleh Yolanda Dewi Pusparesti dan yang kedua oleh Kristianus Setam. Pertanyaannya sama, jadi bahwa mereka belum bisa mengakses portal Student Unmas. Jadi karena apakah ada permasalahan sistem atau bagaimana, lalu bagaimana solusinya, demikian. Terima kasih Bu untuk ditanggapi. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan kesulitan dalam mengakses portal Student Unmas, ini mungkin harus kami konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak
tata usaha, ya, khususnya bagian operator yang menghandle portal tersebut dari masing-masing prodi. Jadi saya minta waktunya untuk bisa menanyakan, mengklarifikasi apakah ada masalah terhadap sistemnya. Ya, jadi nanti saya akan infokan lebih lanjut di WhatsApp grup, di Telegram grup kita. Ya, jadi nanti saya akan sampaikan hasil atau respon dari pihak tata usaha di Telegram grupnya. Ya, karena saya memang kami dari para dosen memang tidak punya akses untuk bisa untuk bisa mengetahui bagaimana sistem atau portal student Unmasnya. Jadi kami harus menanyakan ke pihak operator terlebih dahulu. Oke. Baik, terima kasih jawabannya Ibu. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa harap bersabar, kami dari panitia akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kondisi dari portal Student Unmas. Untuk berikutnya kami infokan kondisi terupdate-nya. Jadi mohon sabar. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung, bisa langsung raise hand di sini, karena di kolom chat tidak ada pertanyaan. Maaf Ibu, di sini saya tadi memfasilitasi juga mahasiswa yang tidak bisa ikut di Google Meet ini. Ada pertanyaan di WA Bu, di WA pribadi saya. Jadi pertanyaannya, jika tadi yang pilihannya adalah reguler dan pasar, lalu request Tabanan, Gianyar, dan Badung. Bagaimana jika requestnya itu di luar kabupaten yang disebutkan tadi? Apakah bisa atau bagaimana, Bu? Oke, ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini sudah sempat muncul pada pertemuan terbatas antara kami Biro dengan Korki, ya. Jadi kami sudah sampaikan kemarin, kalau misalkan kami membuka request di luar 3 kabupaten itu, ada kemungkinan kami tidak bisa mengakomodasi atau mengakomodir karena jumlah mahasiswanya gitu. Kadang-kadang jumlah mahasiswanya tidak bisa memenuhi kuota yang kami siapkan karena kami kan meminimalkan jumlah minimal dari satu sekolah itu adalah 5 mahasiswa, seperti itu. Kemarin kami berikan solusi bahwa jika kondisi kalian atau adik-adik mahasiswa berada di luar Kabupaten Gianyar, Tabanan, atau Badung, kemudian ada teman yang kira-kira bisa diajak untuk PLP2 request, silahkan mencari sekolah yang lokasinya terdekat. Ya, lokasinya terdekat dengan 3 kabupaten itu, ya. Bukan dengan lokasi atau tempat tinggal kalian, tapi dengan 3 kabupaten itu. Apakah daerah Gianyar, Tabanan, atau Badung. Ya, biasanya kalau untuk adik-adik mahasiswa yang kondisinya ada atau posisinya saat ini ada di Karangasem dan Kelungkung dan Bangli salah satunya, mungkin bisa atau lebih mudah mencari sekolah di Kabupaten Gianyar. Ya, jadi kalau Gianyar itu kan lumayan luas daerahnya, jadi nanti bisa dicari daerah sekolah yang lokasinya di perbatasan antara Gianyar misalkan dengan Bangli, seperti itu. Ya, jadi memang untuk lokasi request untuk yang di dalam Pulau Bali itu kami hanya mengambil 3 daerah itu, ya, daerah Gianyar, kemudian Tabanan, dan daerah Badung. Ya, kenapa juga kami memilih hanya 3 daerah itu? Karena banyak sekali sebenarnya ada sekolah pada 3 kabupaten ini. Ya, jadi kalau misalkan kalian memang berkeinginan untuk bisa melakukan PLP2 request, tapi kondisinya berada di luar 3 daerah itu, jadi silakan kalian yang mengatur sendiri. Carilah kabupaten terdekatnya, ya, seperti itu. Ya, karena ini juga berkaitan nanti dengan mobilitas pelaksanaan PLP2-nya gitu, karena nanti di kegiatan PLP2 ini kan tidak hanya kalian saja, jadi nanti akan ada dosen pendamping, ada dosen pembimbing, seperti itu, ada tim monef juga, seperti itu ya. Jadi memang karena kondisi saat ini, kondisi PPKM, kami juga membatasi daerahnya, jadi kami hanya mengambil daerah yang
masih mudah kami jangkau. Ya, salah satunya itu adalah daerah Gianyar, Tabanan, sama Badung. Seperti itu, ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi, Miss Dias. Oke, terima kasih Ibu. Jadi di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan Bu, sepertinya sudah sangat jelas pemaparan tadi. Mungkin untuk pertanyaan susulannya mungkin bisa disampaikan di grup Telegram deh, Bu Lady, karena sudah disiapkan grup Telegram. Mungkin berikutnya akan di-share link untuk join di grup Telegram itu. Jadi jangan khawatir jika ada pertanyaan, mungkin setelah ini mungkin baru ada pertanyaan, bisa disampaikan di sana. Oke, ada satu pertanyaan Bu, silakan Icita Dewi terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung, bisa dibuka mikrofonnya. Iya, selamat pagi Bu Lady sama Miss Dias. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya izin bertanya Bu, untuk mahasiswa yang request, itu kan tadi Ibu sudah sampaikan bahwasanya sebelum kami mengisi form pendaftaran, kami harus melakukan penjajakan ke sekolah dan meminta surat rekomendasi izin PLP di sekolah tersebut. Nah, pertanyaan saya seperti ini Bu, ketika kami datang ke sekolah, apakah kami langsung membawa surat rekomendasi dan pengantar dari biro, atau kami hanya meminta saja dulu untuk surat rekomendasi izinnya, karena Bu, soalnya saya sedikit bingung agar nanti tidak keliru. Sekian Bu, terima kasih. Iya, oke, baik sekali. Jadi saya langsung jawab, Miss ya? Iya, silakan. Oke, jadi baik sekali pertanyaan dari Icita. Jadi ini terkait untuk rekan-rekan adik-adik mahasiswa yang memilih PLP 2 request ya. Jadi untuk mempermudah atau mengefisiensi kegiatan kalian nanti ya, silahkan kalian print terlebih dahulu surat permohonan izin dan surat rekomendasinya ya. Kalian masukkan ke dalam map, kemudian kalian langsung bawa berkas tersebut dan serahkan kepada pihak sekolah ya. Pada saat kalian menghadap dengan pihak sekolah, misalkan kalian nanti ketemu dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, sampaikan secara lisan bahwa niat kalian untuk bisa melakukan PLP 2 di sekolah tersebut, ini surat pengantar dari biro, dari pihak kampus, kemudian ini surat rekomendasi yang wajib diisi oleh pihak sekolah sebagai bukti kalian diizinkan melaksanakan PLP 2 di sana, ya. Jadi kalau sudah ada surat ini lebih mudah kalian untuk bisa komunikasi seperti itu, karena pengalaman dari kami di PLP 2 tahun-tahun sebelumnya, kalau misalkan kalian melakukan penjajakan awal tanpa membawa surat, biasanya akan dipulangkan kembali, jadi akan disuruh meminta surat kembali. Jadi kami sudah mengantisipasi hal tersebut terjadi, kami sudah siapkan, jadi silahkan kalian print terlebih dahulu dan serahkan pada saat kalian menghadap, ya. Untuk konfirmasi kepada pihak sekolah, kalian bisa sampaikan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami mohon konfirmasinya secepatnya, karena kami ada batas waktu untuk pendaftaran, misalkan seperti itu. Jadi bisa disampaikan juga, ya. Jadi agar tidak terlalu lama kalian menunggu konfirmasi atau persetujuan dari pihak sekolah. Oke? Itu kira-kira Icita, semoga bisa menjawab pertanyaannya dengan jelas. Baik Ibu, dan satu lagi Ibu pertanyaannya, karena kami kan, karena saya juga ngambil request Ibu kebetulan, dan saya juga bertanya, karena ada beberapa teman-teman yang bertanya untuk maksimal mahasiswa dalam satu sekolah itu, apakah ada maksimalnya, karena kan di PPT dan Ibu sampaikan tadi hanya minimal 5 dan sampai 10, kalau saya tadi lihat batasan pembayarannya. Nah, maksimalnya itu apakah ada Ibu? Oke, ya. Jadi mungkin ada kekurangan dalam PowerPoint saya ya. Jadi kalau yang kami atur memang itu 9 sampai 10. Jadi maksimalnya memang 10. Tetapi kalau misalkan di sekolah tersebut lebih dari 10 ya, lebih dari 10 sekolah, itu silahkan, kami persilahkan. Tapi untuk nominal pembayaran administrasinya tetap kena yang kelompok 9 sampai 10. Ya, seperti itu. Jadi mungkin PowerPoint-nya nanti akan saya perbaiki dulu, kemudian saya share kembali ulang di Telegram, di grup Telegramnya. Jadi maksimalnya bisa lebih dari 10, ya. Tetapi ingat,
Kalau misalkan, karena ini pengalaman dari kami di biro, kalau misalkan lebih dari 10, pastikan dulu kepada pihak sekolah. Kalau misalnya prodinya sama, bahasa Inggris, ada 10 mahasiswa, kemungkinan itu tidak akan diterima, karena jumlah rombel atau jumlah kelas di masing-masing sekolah itu ada yang bisa mengakomodasi ke 10 mahasiswa tersebut, ada juga yang tidak. Jadi tolong dipastikan jika jumlahnya lebih dari 10. Ya, saya punya pengalaman di PLP 2 tahun lalu, di satu sekolah yang sama itu ada 16 mahasiswa yang PLP. 10 dari bahasa Inggris, 6 dari bahasa Indonesia. Saya baru mendapati hal tersebut setelah mereka melakukan pembayaran. Ya, saya kaget. Kemudian saya meminta mereka untuk mengkonfirmasi ulang, apakah benar mereka diterima atau tidak di sana. Karena takutnya nanti setelah jalan, setelah kalian penerjunan, pihak sekolah baru angkat tangan, mengatakan atau menyatakan bahwa tidak bisa menerima kalian semua. Saya kan kasihannya di sana, seperti itu. Jadi saya minta waktu itu perwakilan untuk mengkonfirmasi kembali. Jadi waktu itu perwakilan dari Prodi Bahasa Inggris 1, Prodi Bahasa Indonesia 1, mereka menyampaikan bahwa pihak sekolah mengizinkan. Jadi karena kebetulan prodinya berbeda dan jumlah kelasnya memadai. Seperti itu ya. Kenapa di sini berkaitan dengan jumlah kelas? Karena nanti di kegiatan PLP 2 ini kan adalah kegiatan praktek mengajar. Jadi kalian akan mengajar, otomatis kalian akan mengakomodasi satu kelas. Nah, terkait dengan kelas tersebut itu kan tergantung nanti dari kebijakan kepala sekolahnya, seperti itu ya. Jadi mungkin nanti saya akan perbaiki untuk PowerPoint-nya. Jadi minimal memang harus 5, lebih dari 10 boleh, tetapi harus memastikan dengan pihak sekolah ya. Untuk nominal pembayarannya sekaligus saya tekankan, kalau satu sekolah itu lebih dari 10, dia masih kena rentang nominal yang 9 sampai 10, yaitu nominalnya 750.000 ya. Jadi kalau lebih dari 10 mahasiswa per individu mahasiswa masih kena nominal pendaftaran atau nominal administrasi 750.000 ya. Begitu kira-kira Icita, semoga bisa dengan jelas menjawab pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya, masih ada satu mahasiswa lagi yang raise hand. Silakan Andi AT untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baik, Miss. Selamat pagi, Miss. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Saya Andi dari Prodi Biologi. Di sini saya mewakili teman-teman yang ngambil request luar Bali. Kebetulan di biologi sendiri ada 2 teman kelas yang berada di luar Bali sekarang, dan itu pun kedua mahasiswa ini daerahnya berbeda, yang walaupun mereka sama-sama Sumba tapi daerahnya berbeda. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah sekolah mereka itu harus sama atau bagaimana, Miss? Terima kasih. Oke, iya. Jadi terima kasih pertanyaan untuk Andi Ati. Jadi ini juga mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan rekan-rekan mahasiswa yang kondisinya sekarang berada di luar Bali ya. Jadi yang pertama itu kami mohon kepada rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa yang memilih request luar Bali untuk bisa berkomunikasi dengan teman-temannya yang sama-sama juga memilih request luar Bali ya. Jadi saran saya pertama itu adalah jika memungkinkan kalian PLP 2 di sekolah yang sama, maka silahkan kalian lakukan. Ya, silahkan kalian cari sekolah yang posisinya berada di antara atau di tengah-tengah tempat tinggal kalian, jika memungkinkan. Ya, itu solusi yang kami bisa berikan pertama. Solusi yang kedua, jika tidak memungkinkan, jika misalkan jaraknya jauh, seperti itu, kami mengizinkan kalian, ya, kami mengizinkan kalian untuk melakukan PLP 1 satu sekolah, satu mahasiswa, ya. Tetapi tetap dengan mengisi surat rekomendasi kepala sekolah yang sudah saya tampilkan tadi, ya. Kemudian juga kami sudah melakukan perhitungan, kami sudah mengakumulasikan berapa kira-kira biaya yang akan dihabiskan jika satu sekolah itu hanya satu mahasiswa khusus untuk yang di luar Bali, ya, jadi request luar Bali.
Itu seperti yang tadi saya sampaikan, nominal administrasinya itu 950.000. Jadi memang lumayan agak besar ya. Mengapa demikian? Karena memang administrasi atau biaya yang perlu kami keluarkan untuk penggunaan satu sekolah tersebut itu sama dengan satu sekolah yang hanya terdiri dari 5 sampai 6 mahasiswa seperti itu. Jadi biaya atau cost-nya itu seimbang antara yang satu sekolah dengan satu mahasiswa dan satu sekolah yang 5 sampai 6 mahasiswa seperti itu ya. Makanya pada kesempatan ini saya juga ingin sampaikan, mungkin ada dari teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa yang bertanya kenapa biayanya terdapat perbedaan seperti itu ya. Jadi untuk yang request di luar Bali, jadi silakan kalian komunikasi intern terlebih dahulu ya, komunikasi intern. Jika memungkinkan satu sekolah berdua, silakan ya. Jadi kalau satu sekolah berdua sebenarnya lebih enak karena ada yang diajak di sekolah tersebut ya. Tetapi jika tidak memungkinkan, kami izinkan juga untuk bisa satu sekolah satu mahasiswa ya. Ini khusus untuk yang request luar Bali ya, jangan sampai nanti salah informasi. Oh, Bu Lady ngomongnya boleh tuh satu sekolah satu mahasiswa seperti itu. Karena kadang-kadang sering sekali terjadi seperti itu ya. Saya sampaikan seperti apa, ternyata adik-adik mahasiswa mendengarkannya hanya sepotong-sepotong seperti itu ya. Jadi saya tekankan sekali lagi untuk yang request luar Bali ya, solusinya yang pertama silakan dulu komunikasi, jika memungkinkan pilih satu sekolah di tengah-tengah posisi kalian, atau jika tidak memungkinkan kami izinkan untuk satu sekolah satu mahasiswa. Oke, itu kira-kira Andi Ate yang bisa saya respon untuk pertanyaannya. Semoga bisa disampaikan ya kepada teman-teman. Baik, terima kasih sudah jelas. Iya, sama-sama. Ya, jadi saya persilakan mungkin satu lagi pertanyaan, jika ada dipersilakan raise hand. Oke, 3, 2, 1. Ya, saya anggap sudah jelas. Jadi, apakah Ibu Lady ada yang ingin disampaikan lagi sebelum saya tutup sosialisasi PLP 2 hari ini, Bu? Oke, dari saya mungkin ingin men-share saja, Miss. Jadi untuk teman-teman, karena nanti sebenarnya mungkin akan saya share juga di grup Korti. Jadi saya ingin share link untuk grup Telegramnya. Ya, jadi untuk rekan-rekan mahasiswa, silakan bisa join di link grup Telegram itu, ya. Kami sudah mewadahi kami sudah membuatkan wadah untuk bisa saling berkomunikasi langsung ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin kami hanya melakukan komunikasi secara secara terkerucut saja. Jadi kami hanya berkomunikasi dengan Korti yang kami minta menyampaikan seperti itu ya. Jadi untuk PLP 2 tahun ini kami coba untuk bisa berkomunikasi langsung dengan semua mahasiswa yang akan memprogram PLP 2 ya. Jadi silakan bergabung di grup Telegram itu. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan dikomunikasikan di sana ya. Nanti di sana ada saya, ada Miss Dwi selaku sekretaris panitia, kemudian ada Miss Dias juga selaku koordinator si acara ya. Nanti saya akan ajak bergabung juga lagi satu Miss Gung Wirastuti selaku koordinator seksi sekretariat. Ya, jadi nanti kami panitia juga ada di sana. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di sana. Ya, nanti juga mungkin kami akan bantu share panitia juga. Jadi ada beberapa Bapak Ibu dosen lain yang nanti akan membantu kegiatan ini juga. Sudah terekrut dalam panitia PLP 2, jadi nanti mungkin akan kami share. Kebetulan juga Bapak Ibu tersebut juga sudah bergabung di Google Meet ini ya. Jadi nanti kalau misalkan dari kami agak kurang cepat responnya atau slow respon, kalian bisa menghubungi panitia yang lain seperti itu ya. Jadi silakan kita bangun komunikasi yang baik. Semoga dengan komunikasi kita yang baik bisa memperlancar, mempermudah kegiatan PLP 2 ini ya.
Seperti itu, link Google, link Telegramnya sudah saya kirim di chat, di kolom chatnya, ya. Kemudian mungkin saya ingin tambahkan lagi sedikit. Jadi untuk kegiatan sosialisasi yang sudah akan selesai hari ini, jadi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik mahasiswa. Saya berikan gambaran bahwa kegiatan pembekalan akan kami laksanakan di akhir bulan Agustus ini, ya. Jadi di di pertengahan waktu ini, kami dari panitia akan menyiapkan segala berkas-berkasnya dulu untuk kegiatan PLP 2 kalian. Jadi di akhir bulan Agustus ini, sekitar tanggal 30, kami rencanakan akan melakukan pembekalan, ya, pembekalan PLP 2. Jadi nanti di pembekalan PLP 2 itu, kami akan sampaikan bagaimana teknis pelaksanaan PLP 2, penempatan untuk yang memilih PLP 2 request, kemudian informasi terkait dosen pembimbing juga nanti di sana, dan dosen pendamping, ya. Jadi nanti informasi apapun yang akan kami sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa akan kami sampaikan ke Telegramnya, grup Telegramnya. Jadi tolong sering-sering dilihat ya grup Telegramnya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja kira-kira yang bisa saya tambahkan, Miss Dias. Saya kembalikan kepada Miss Dias. Oke, terima kasih Bu Ledi atas penyampaiannya. Saya izin menyampaikan satu informasi lagi. Ini informasi dari operator FKIP terkait pertanyaan tentang portal Student Unmas. Jadi disampaikan bahwa untuk sementara untuk mahasiswa yang membutuhkan data tentang IPK bisa langsung chat operator di program studi masing-masing. Ya, jadi secara manual saja sementara karena mungkin portalnya dalam kondisi maintenance. Jadi demikian tadi informasi dari operator FKIP, Bu. Jadi untuk mahasiswa mohon disampaikan juga pada teman-temannya yang lain yang tidak mengikuti acara ini. Jadi demikianlah cara sosialisasi PLP 2 tahun 2021 hari ini. Semoga adik-adik mahasiswa peserta PLP 2 tahun ini bisa mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan pendaftaran dan alur dari PLP 2 tahun ini. Demikian dari saya, terima kasih. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.